يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat itulah yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dan di antara a'dhamun ni'am, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat iman wa nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya ada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan tersebut ada di mana waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Kemudian dari 12 bulan tersebut ada yang disebut dengan bulan Muharram, yaitu 4 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan? Karena ternyata pada bulan-bulan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kedzaliman. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kedzaliman apapun itu pada bulan-bulan tersebut. Kenapa? Fadzunubu ab'ab, maka dosanya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy ketika mengetahui bulan-bulan haram, maka mereka meletakkan senjata mereka, pedang mereka, panah mereka, ta'dhiman li hadzal syahr, semuanya mengagungkan pada bulan ini. Kemudian kalaulah kita melihat hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bulan apakah yang disebut dengan bulan Muharram. Di antaranya salasu mutataliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan pada saat ini yaitu bulan Muharram. Wahidun fardun, dan yang satunya menyendiri yaitu bulan Rajab. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan dosa kedzaliman pada bulan-bulan tersebut.
karena sungguh siapa saja yang melakukan dosa pada bulan tersebut fadzunubuhu ad'ab, maka dosanya 2 kali lipat lebih besar. Itulah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian madza fi hadza syahr, kemudian apa yang terdapat pada bulan ini? Kalaulah kita melihat hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat mengagungkan bulan ini, yaitu bulan Muharram. Pada saat itu diriwayatkan daripada sahabat, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra fi hadza syahr, sungguh aku melihat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat mengagungkan, bahkan lebih mengutamakan saum pada saat bulan ini setelah Ramadan. Apa? Yaitu saum pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, pada saat itu di tahun kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata far'al Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi mengagungkan bulan ini. Fasalah, kemudian pada saat itu orang-orang Yahudi ditanya, limadza tu'azzimuna hadza syahr? Kenapa kalian mengagungkan bulan ini? Maka jawaban orang-orang Yahudi Madinah pada saat itu, hada yaumu, hari ini adalah hari di mana anjallahu Musa wa qaumahu, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dari kejaran Firaun. Fayu'azzimuna, maka Nabi Musa mengagungkan dan kami pun melakukan hal yang sama. Dan kalau kita melihat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan, ketika mereka mengatakan hada yaumu anjallahu Musa wa qaumahu min ali fir'aun syukran lillah, hari di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, dan Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saum pada tanggal tersebut. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa, kami lebih pantas untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tahun selanjutnya, la sumanna tasi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan saum pada tanggal 9-nya. Maka kalaulah pada saat ini kita bertepatan dengan tanggal 6 Muharram, berarti hari Senin dan Selasa. Senin yaitu tanggal 9 Asyura, tanggal 9 Muharram, dan 10 tanggal 10 hari Selasa ada tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Yaumu Asyura. Maka kalaulah tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat mengagungkan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan? Bahkan tadi disebutkan oleh para sahabat, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra fi hadza syahr. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat bersungguh-sungguh ketika saum pada saat bulan ini. Kenapa? Apa fadilahnya? Kalaulah kita melihat fadilah dari saum ini, man sauma yauma Asyura, siapa saja orang yang saum pada tanggal 10 Asyura, yukaffiru sanatal madi qablahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Dan disebutkan oleh para ulama, wa hadza dzunubun shaghair, dan ini termasuk di antara dosa-dosa yang kecil. Amma dzunubun kabir, adapun dosa-dosa yang besar seperti halnya asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut harus bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya disunahkan kita untuk memperbanyak ibadah pada bulan-bulan ini. Jangan seperti orang-orang Syiah yang dimana mereka ketika mengagungkan bulan ini dengan cara an-niyaha. Apa itu an-niyaha? Yang disebut dengan an-niyaha artinya meratapi dengan sungguh sangat luar biasa. Karena mereka meyakini bahwasanya tanggal 10 Asyura ini
adalah termasuk di antara lebih baik daripada Idul Fitri dan Idul Adha, fahada huwa batilun kabir. Disebutkan oleh para ulama bahwa pemahaman itu adalah termasuk di antara pemahaman yang batil. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa saum pada tanggal 9 dan juga tanggal 10 Asyura, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat mengagungkan bulan ini, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela ketika melihat orang-orang Yahudi mengagungkan tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah Nabi masih hidup pada tahun depan la sumanna tasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan saum pada tanggal 9-nya. Maka disebutkan oleh para ulama, wa hadhihi dilalatun, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau menyukai dengan identitas apapun di luar Islam. Salah satunya identitas yang dimiliki oleh orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara. Pada saat ini kita melihat banyak sekali identitas-identitas di luar Islam, seperti halnya orang-orang LGBT yang pada saat ini mengagungkan syiar-syiar mereka dengan bendera pelangi. Dan kita tak jarang melihat bahwasanya di antara permainan anak-anak banyak tersebar bahwa dengan warna-warna tersebut. Bahkan sebagian para ulama mengatakan la tashtaruna bihadzal mal'ab, jangan sampai membeli mainan tersebut. Kenapa? Fahada syiaruhum, karena ini termasuk di antara syiar mereka. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingin menyelisihi orang-orang Yahudi atau selalu ingin menyelisihi di luar syiar-syiar Islam, maka begitupun dengan kita. Maka di sini akan muncul fikih di mana para ulama mengatakan al aslu as-saum fi hada syahr, hukum pokok saum pada bulan ini adalah pada tanggal 10 Muharram. Adapun tanggal 9-nya yaitu sebagai liyukhalifal yahud, yaitu tujuannya untuk menyelisihi Yahudi. Kalaupun seseorang hanya bisa saum pada tanggal 10 saja, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Namun apabila ia bisa saum pada tanggal 9-nya, fahada huwa afdal, bahkan itu lebih baik. Tujuannya liyukhalifal yahud, yaitu tujuannya untuk menyelisihi Yahudi. Bahkan yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari, kalaulah tidak bisa tanggal 9, maka bisa dengan tanggal 11-nya, yaitu tanggal 10 dan tanggal 11. Tujuannya liyukhalifal yahud, yaitu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita bimbingan istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita beserta istri kita menjadi qurratu ayun, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba' wa arinal batila batil warzuqna jinab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma alaikal suhyun. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma azibhum azaban syadida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Istawu wastaqimu hadhu bainal manaqib wal aqdam. Silahkan diluruskan dan dirapatkan sofnya. Fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Karena sungguh lurus dan rapat sof termasuk di antara kesempurnaan salat. Istawu wastaqimu wa la takhtalifu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'amma man وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.